Selama di dalam masjid ini kita didoakan malaikat dengan dua doa. Allahumma ighfir lahu, ampunkan dosanya. Allahumma arhamhu, rahmati dia. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Mudah-mudahan diampunkan semua dosa kita, dan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita di dalam masjid ini mendapatkan 4 keutamaan. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Kalau tidak dapat tenang di rumah, tak dapat tenang di pasar, tak dapat tenang di kantor, datanglah ke masjid menenangkan hati. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Dulu waktu Allah menciptakan kita, malaikat ini bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berperang, mereka hanya berkelahi, mereka menumpahkan darah. Hari ini ada yang berperang dalam masjid ini? Tak ada. Ada yang berkelahi dalam masjid? Ada sikit tadi. Maka kita yang berada di dalam masjid ini selalu hatinya khusyuk, matanya tunduk, pikirannya berzikir. Mudah-mudahan kita istiqomah memakmurkan masjid, insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi begitu kita keluar masjid, tak tahu entah apa yang akan terjadi di luar sana. Makanya di Masjid Jami Al-Adha ini, iya, pakai dhad, adha. Dhad tak boleh qalqalah, tak boleh adha, tak boleh. Adha. Yang pakai dhad itu qutbu jadid. Qaf, ta, ba, jim, dal. Dhad tak boleh. Masjid Jami Adha, tak boleh adha, tak boleh. Masjid Jami Adha ini, keluar dari Masjid Jami Adha ini, maka di pintu kita sudah diingatkan dengan 4 pesan. Maka keluar masjid, tengok ke atas. Pesan yang pertama, wal asr. Tuh, nanti yang keluar dari masjid itu pintu belakang, tengok ke atas, itu tulisannya wal asr. Oh, itu wal asri Pak Ustaz. Iya. Saya sudah lama sholat di sini, nggak tahu saya itu wal asri. Nggak apa-apa. Wal asr. Apa maknanya? Ketika kau dalam Masjid Jami Adha, maka dalamnya ini ibadah. Mulutmu bernilai zikir, detak jantungmu bernilai zikir, detak pikiranmu bernilai zikir. Tapi begitu kau keluar dari Masjid Jami Adha, maka waktumu sia-sia. Itu maka ditulis di atas wal asr, demi masa. Kalau bahasa kampung kami, time is money. Duit, waktu adalah duit. Karena orang barat, orang Amerika tak bertuhan. Tuhannya adalah nyambung jemaah. Dihitung berapa menit, berapa jam kerja. Makanya berapa banyak saudara kita yang bekerja di luar negeri. Supervisor saya melarang saya sholat Pak Ustadz. Gak boleh sholat zuhur, gak boleh sholat asar. Karena sholat 10 menit, asar 10 menit, 20 menit, mengurangi etos kerja. Time is money. Tapi dalam Islam, wal asri. Berapa kali Allah bersumpah demi waktu dalam Quran? 6 kali. Yang pertama, ketika masuk waktu fajar, wal fajri walayalin ashr. Ketika masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas. Masuk waktu duha, wad duha wal laili idza. Masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla. Masuk waktu petang,
wal asri innal insana lafi khus. Masuk waktu malam, wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. Begitulah Allah bersumpah sampai 6 kali demi waktu. Alhamdulillah kita di Palembang dari tadi malam sampai subuh ini tak ada waktu yang sia-sia. Malam tadi di BKB, pulang dari BKB langsung tumbang tidur. Bangun tadi jam 4, mandi, sholat sunat, langsung berangkat. Kemana kita tadi Ustaz Ali? Ke Al-Kausar, pesantren Ustadz Iskandar. Dari Al-Kausar silaturahim ke rumah ibunda Habib Mahdi bin Syihab. Habis itu langsung ketemu dengan jamaah. Habis dari Masjid Jami Adha jumpa dengan Ustadz Solhas Solihin Hasibuan. Habis dari sana langsung nanti kita ke peletakan batu pertama pesantren Ustadz Bitoh. Dari sana langsung kita tausiah petang. Habis itu langsung nanti tausiah malam, insya Allah. Lalu Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Adakah kita waktu hidup ini istirahat? Dan nanti nampaknya kalau anak ini sekolah istirahat. Memang betul, waktu anak kecil di rumah kita lelah letih. Setelah anak ke sekolah kita sangka istirahat, rupanya tak istirahat. Kenapa? Uang sekolah mahal. Nanti nampaknya kalau anak ini kuliah kita agak istirahat sikit. Sampai di kuliah rupanya kita bukan makin istirahat. Kenapa? Makin bercabang pikiran. Takut dia pacaran, takut dia diambil orang, takut dia diganggu orang, takut dia pakai ganja, takut dia pakai narkoba, takut dia suka sama perempuan. Sekarang banyak anak laki-laki tak suka pula sama perempuan, suka pula sesama laki-laki. Na'udzubillah LGBT. Nanti nampaknya kalau udah selesai kuliah ini agak tenang sikit. Rupanya setelah kuliah makin susah. Ditanya orang, sudah kerja apa belum? Nampaknya nanti kalau udah kerja ini agak tenang sikit. Rupanya setelah kerja pun tak tenang juga. Ditanya orang, udah nikah? Nampaknya kalau udah nikah tenang sikit. Rupanya udah nikah pun tak juga tenang. Ditanya orang, sudah punya anak apa belum? Nampaknya nanti kalau anak saya ini sudah menikah, sudah punya keluarga, saya tenang Pak Ustadz. Rupanya setelah punya cucu tak juga tenang. Kenapa? Anak itu pula menitipkan cucu. Jadi sampai kapanlah kita ini mau tenang? Ketenangan kita adalah ketika mati dalam keadaan husnul. Maka hati-hati dengan wal as. Kalaulah zikir kita cuman sholat subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, isya 5 menit, maghrib 5 menit. Berapa menit cuman? 25 menit. Itu pun sholat 5 menit itu kalau yang khusyuk itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ada sholat yang 2 menit, iftitah, fatihah, ayat 1 nafas. Namanya sholat iklan. Sengaja wuduk dulu, habis itu nonton sinetron. Apa sedang iklan? Sholat 2 rakaat. Ini tidak ada di Palembang. Tidak ada warga Pak Ratu Dewa yang model begini. Ini adanya di planet Mars, Merkurius, Neptunus, sama Pluto. Ada dulu pernah di Palembang, tapi udah pindah ke planet Matahari. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan waktu. Nanti kalau keluar dari masjid banyak waktu percuma, sia-sia, tanpa makna. Maka diingatkan di atas wal as, demi masa. Oh, kalau gitu saya buatlah baju kaos Pak Ustadz, tulisannya di belakang wal as. Jangan tulis baju kaos wal as. Nanti waktu nyuci masuk ke toilet WC tak boleh ayat Quran masuk WC. Jangan tulis itu baju kaos wal as. Nanti dipakai buang air besar, buang air kecil, tak boleh. Kalau mau buat saja sudah nikah.
jangan diganggu. Tidak punya uang karena dipegang istri. Betul Pak? Mengaku semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa jam kita dikasih Allah waktu? Siang 12, malam 12. 12 tambah 12 24 jam yang kita pakai untuk Allah. 25 menit itu pun tidak full. Allahu Akbar. Ingat kunci di atas TV. Allahu Akbar, token mau habis. Allahu Akbar, gaji 13 belum cair. Betul Bu? Betul semua gitu. Maka Masjid Jami Adha mengingatkan kita, wal asr, hati-hati, waktu ini akan habis. Kata dokter, mesti tidur 8 jam, kerja 8 jam, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Tidur 8 jam. Kalau tidak tidur 8 jam, kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tidur 8 jam, kerja 8 jam, yang 8 jam lagi tak tahu entah kemana. Warung kopi, mancing, kongko-kongko. Sekarang yang paling banyak menghabiskan waktu adalah handphone. Scroll. Dekat bini, buka Quran. Itu tidak ada di Palembang. Ini yang ada di Masjid Jami Adha, ini orang baik-baik semua. Dari bunyi aminnya yakin saya. Wal asr, demi masa. Jangan ada waktu yang hilang. Jangankan sebulan yang lalu, jangankan setahun yang lalu, waktu pagi tadi yang tidak sholat subuh berjamaah tadi, ada yang bisa diulang lagi? Yang tidak sholat subuh berjamaah hari Sabtu tadi ini tak bisa diulang lagi. Mudah-mudahan subuh besok masih hidup. Coba kalau malam ini ada yang jamin besok subuh masih hidup? Angkat tangan. Siapa yang jamin? Orang kaya? Mati. Calon gubernur? Mati. Calon wali kota jangan ada orang. Kita doakan RDPS panjang umur. Orang baik ini mesti memimpin kota Palembang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum keluar dari masjid, wal asr. Boleh saya buat di pintu rumah saya Pak Ustadz, biar supaya suami saya sebelum keluar dari rumah, wal asr, bagus. Ini banyak di ruang tamu dipajang gambar nikah waktu belum pakai jilbab. Setiap tamu yang datang nengok, cantik juga bini kau ya. Gambar bini yang tak bertudung masukkan ke kamar. Di ruang tamu buatlah yang mengingatkan pada Allah, kaligrafi solawat Rasulullah, ayat kursi, bagus semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengambil pelajaran dari dinding-dinding rumah, dinding masjid semuanya, insya wal asr. Terus, innal insana lafi. Yang kedua, semua manusia ini rugi. Orang kaya rugi, orang miskin rugi 2 kali. Orang ganteng rugi, setengah ganteng. Orang putih, orang hitam. Yang hitam jangan tersinggung. Hitam-hitam setampuk manggis, sudah hitam lutut bekudis. Innal insana lafi khusr. Semua yang hidup ini semuanya rugi. Siapa itu yang punya Facebook? Rugi. Siapa yang punya Instagram? Rugi. Siapa Bill Gates paling kaya di dunia? Rugi. Karena ketika mati harta tidak ada yang dibawa. Ada orang Palembang mati bawa empe-empe? Enggak ada.
yang punya showroom mobil, showroom motor, mobilnya banyak. Ada pernah Bapak Ibu ngelihat orang Palembang mati bawa mobil? Yang punya toko tekstil, yang punya toko pakaian, toko kain, matinya tetap bawa kain. Ibu di rumah di kamar, baju 3 lemari, ketika mati tinggal apa yang dibawa? Innal insana lafi khusr. Polisi rugi, kecuali polisi yang menggunakan pistolnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tentara rugi, kecuali tentara yang menggunakan seragamnya, bajunya untuk menjaga keutuhan NKRI. PNS rugi, kecuali pegawai negeri sipil yang memakai jabatannya, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala tak ada kepala, untuk menolong agama Allah. Wali kota rugi, kecuali wali kota yang memakai jabatannya untuk menolong penggali kubur, penyelenggara jenazah, guru mengaji, guru tahfiz Quran, pondok pesantren, tolong dengan APBD Kota Palembang. Setuju? Ini rasa-rasa nasihat waktu pelantikan wali kota. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ini rugi. Ibu-ibu nggak mau pula dia rugi. Bapak-bapak, bapak tidak pernah rugi selama masih ada ibu. Innal insana lafi khusr. Ustaz Somad, memang payah kita kalau ceramah di depan orang yang jujur ya. Apalah salahnya waktu kutanya tadi kalian pura-pura diam? Jaga juga lah perasaan saya. Kan bisa pakai gak bersuara. Tapi rupanya mau menasehati. Hai Abdul Somad, bukan cuma engkau yang bisa bersuara, bukan cuma engkau yang bisa menasehati kami, kami pun juga menasehatimu. Kau rugi Abdul Somad kalau cuman petantang petenteng kesana kemari membawa titel, disebutkan oleh Pak Ketua Masjid, disebutkan oleh Habib Gasim, profesor. Setiap disebut orang ini profesor, mengembang dia sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah, doakan supaya yang ceramah ini hidupnya tidak rugi, tidak sia-sia. Saya kadang ibu menjelang tidur malam itu Pak, temenung saya, jangan-jangan amal ceramahku dari pagi, siang, petang, sore, malam ini sudah tak ada lagi nilai pahalanya, karena riya, karena sombong, karena sum'ah, sudah habis diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Betapa kecewanya kita ketika nanti di padang mahsyar. Fa'amma man saqulat mawazinu, siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dialah yang hidupnya indah mulia diridhai Allah. Maksud timbangan di sini timbangan amal. Jangan ayat ini dipakai untuk orang yang ditanya, "Kau berat badan, kau berat kali." Fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Setiap amal itu akan kita tengok dengan biji mata kita. Wa qadimna, kami tunjukkan, ma'amilu, semua yang mereka amalkan dulu kami tunjukkan. Tapi ketika mereka tidak ikhlas karena Allah, amalnya itu macam debu yang dihembus angin, tak bernilai sama sekali. Doakan supaya Abdul Somad ini tidak termasuk dalam innal insana lafi rugi. Lalu yang beruntung itu siapa? 3. Illalladzina amanu, yang beruntung hanyalah orang yang beriman. Ibu beriman? Bapak beriman? Alhamdulillah. Mencari suami, syarat yang pertama iman. Mencari istri, syarat yang pertama iman. Mencari pemimpin,
Syarat yang pertama iman. Iman itu artinya percaya padahal belum pernah melihat. Bapak percaya bahwa hari kiamat itu terjadi? Percaya. Ibu percaya bahwa kita akan mati, masuk ke liang lahat, lalu ditiupkan sangkakala kita akan hidup lagi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Itulah dia iman, percaya. Illalladzina amanu. Semua yang kaya-kaya, yang pejabat tinggi, kalau sekedar jabatan tinggi jangan sombong, karena yang paling tinggi jabatannya adalah Fir'aun. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya ketemu dengan orang, Ustaz Somad, kenalkan nama saya Fir'aun. Belum pernah. Jangan bangga jadi orang kaya. Digali tanah di kota Palembang, tiba-tiba cangkolnya berbunyi, tuk. Pas digali rupanya periuk dari emas. Langsung orang mengatakan ini harta, padahal karun di Mesir. Kenapa pula periuk belangannya sampai ke Palembang? Saking kayanya karun. Tapi ada hari ini orang yang mengaku, kenalkan Ustaz Somad, saya keturunan karun. Enggak ada. Kenapa? Tidak ada iman. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah. Iman tak bisa diwarisi walaupun dari ayah yang nabi. Ketika anaknya akan tenggelam, dia panggil, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naik ke atas sampan ayah. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku tak perlu naik ke atas sampan ayah, aku bisa ke atas bukit. Rupanya hujannya 40 hari 40 malam, tenggelam semua. Ternyata Kan'an anak Nabi Nuh tak dapat terselamatkan. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya mati dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan kita semua mati. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut, la ilaha. Apa yang sering kita cakapkan, apa yang sering kita lafazkan, apa yang sering kita sebutkan, itulah sebutan terakhir waktu sakratul maut. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka waktu mau mati pun yang keluar la ilaha illallah. Kalau menyebut nama saya itu bibir mesti bergerak, somat. Kalau menyebut nama Pak Prima Salam, bibir mesti bergerak, Prima Salam. Kalau menyebut nama Habib Gasim, Habib Gasim. Tapi menyebut la ilaha illallah, bibir tak perlu bergerak, la ilaha illallah. Kenapa? Karena saat sakratul maut kita tak bisa menggerakkan bibir, hanya lidah yang berkata. Maka yang membisikkan itu satu orang. Tengok lidahnya baik-baik. Asal udah nampak lidahnya bergerak, jangan ganggu lagi, biarkan dia. Tapi kalau dia mulai meracau, mengigau, berapa harga emas? La ilaha illallah. Mana surat tanah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang paling indah membisikkan la ilaha illallah ke telinga Bapak? Yang paling indah adalah mereka yang kau sayang dan kau cintai. Kalau kau selama ini baik ke mereka, kalau selama ini kau tulus ke mereka, mereka dengan senang hati, dengan tulus, dengan uraian air mata melepasmu sambil membisikkan ke telingamu sebelah kanan, la ilaha illallah. Coba kalau kau dulu sombong, angkuh, karena duit kau banyak, karena titel kau panjang, karena kerja kau hebat, karena perusahaanmu untung terus, kau sombong.
Tapi saat mau sakratul maut di ruang ICU, apa kata istrimu? Hari pembalasan. Gak mati-mati. Saudara yang betul loh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sering kita ingat, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan, itulah yang nanti akan datang waktu kita sakaratul maut. Sekarang gagah perkasa, badan berotot, kumis melintang, sampai masanya kau akan terbaring terbujur kaku di ruang ICU. I see you, you don't see me. Aku bisa melihatmu, kau tak bisa melihat aku. Tempat kesunyian di tengah keramaian. Kota Palembang hiruk pikuk, penduduknya 1,7 juta, tapi kita berada di tengah kesunyian. Hanya malaikat maut yang akan dinanti. Ketika itu hanya zikirlah yang bisa menolong. Maka istiqomah dalam afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada orang Islam sebelum mati manggil sayang. Bisa rupanya istri menolong, bisa rupanya suami menolong. Buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Yang menolong kita hanya Allah. Waktu orang naik pesawat, tiba-tiba pesawat masuk ke awan turbulensi, turun ratusan meter ke bawah. Apa yang teringat? Rekaman black box, kapal yang terbang hancur berkeping, orangnya hilang dimakan hiu, tapi kotak black box terselamatkan. Ketika didengar apa teriakan mereka terakhir? Allahu Akbar, kata pilot. Allahu Akbar. Yang mabuk, yang sakau, yang pezina, yang penjahat, yang pelakor, teriakannya sama-sama Allahu Akbar. Jangan tunggu mati baru Allahu Akbar. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Iman di dalam. Bagaimana kita tahu orang beriman? Nampak keluar. Apa yang keluar? Wa amilus sholihat. Itu Ustadz Somad itu beriman atau tidak beriman ya? Oh beriman. Dari mana kau tahu dia beriman? Rupanya ada alat scan-nya. Bisa di USG rupanya. Mana ada alat detektor iman. Iman itu nampaknya selalu disandingkan. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Iman di dalam, amal soleh keluar. Apa tanda orang beriman? Berjilbab. Apa tanda orang beriman? Sholat. Apa tanda orang beriman? Bangun masjid. Apa tanda orang beriman? Rajin pengajian. Iman selalu dikaitkan dengan amal soleh, bukan somat. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Tengok dalam ayat ini. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Setiap iman pasti disandingkan dengan amal soleh. Karena iman tanpa amal soleh hampa, tak bermakna. Amal soleh yang banyak tanpa iman tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir yang tak percaya sama Allah, dibangunnya rumah anak yatim, dibiayainya pakai uang perusahaannya, CSR, amalnya tak diterima Allah. Karena syarat amal diterima la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi orang beriman tidak egois. Yang penting saya beriman, setelah itu tak penting tetangga saya. Yang terakhir, wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Ini orang beriman. Kenapa mesti datang ke masjid ramai-ramai? Kenapa mesti ada pengurus masjid pakai seragam biru muda? Kenapa mesti ada majelis pengajian ibu-ibu jilbab ungu? Karena tidak bisa beriman sendirian. Man syadda finnar. Siapa yang sendirian-sendirian masuk neraka? Mesti berjamaah. Sholat berjamaah, puasa, buka bersama berjamaah, haji dan umrah berjamaah. Mathalul mu'minin kamathalil asjar.
Orang beriman itu macam pokok kayu, kalau sendirian diterbangkan angin, patah, tercabut. Tapi kalau beramai-ramai, dia akan tertolong dengan angin kencang, karena banyaknya pokok kayu di tengah hutan. Saya tidak bisa datang ke Palembang ini sendirian. Ada yang mengatur jadwal saya. Ada Ustadz Kemas Ali, dulu Habib Mahdi bin Syihab, Habib Gasim, Ustadz Takwa, Ustadz Masfuroh. Mudah-mudahan bersaudara kami di Palembang, bersaudara juga kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Tengoklah tulusnya jamaah Palembang ini. Padahal yang saya bilang masuk surga saya aja dengan Ustaz. Tapi yang lain semuanya setuju, amin. Ketika Bapak Ibu mengatakan amin, apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama macam yang kau doakan untuk saudara. Jangan egois, jangan sendiri. Yang penting aku sholat, yang penting aku puasa sunat, yang penting aku haji dan umroh. Tetanggaku tak sholat, tetanggaku miara anjing, tetanggaku pacaran, bukan urusanku. Tidak bisa begitu, guys. Ini sekarang banyak anak muda buat baju kaos. Urus surgamu, jangan urus nerakaku. Aku mau pacaran, aku mau bawa cewek, aku mau berzina, yang hamil aku. Apa urusan kamu? Yang orang baik pun terdiam. Iya juga ya. Lama-lama orang betul merasa batil, orang batil merasa betul, karena tak jelas mana betul, mana batil, mana batil, mana betul. Jadi kalau ada orang begini, yang mabuk aku, yang sakau aku, duit-duit aku, rumah-rumah aku, kenapa kau sibuk ngurus aku? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Memang betul, tapi kalau tsunami datang, yang kena bukan cuma rumah aku, bodoh. Rupanya kalau azab Allah itu datang, yang menimpa, yang ditimpa cuma orang yang jahat saja. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Allah selamatkan Palembang ini. Waktu saya posting gambar BKB tadi malam yang pakai drone itu, saya tengok komen di IG Ustaz Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Apa komennya di bawah? Inilah yang menyelamatkan kota kita. Yang pakai narkoba, yang berzina, yang korupsi, yang makan haram, yang buat dosa maksiat, yang main slot, masih ada yang bertasbih dan berzikir. Ayatnya dibacakan ayat Habib Gasim tadi malam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama masih ada orang Palembang yang beristighfar. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, tidak selesai dengan ceramah, tak selesai dengan tausiah, tak selesai dengan tabligh akbar. Berapi-api mulut Abdul Somad tabligh akbar. Jangan berjudi, jangan berzina, jangan makan haram, jangan riba. Tidak selesai, karena yang di masjid ini kan orang baik-baik semua. Betul? Penduduk Palembang 1,7 juta orang. Tidak selesai dengan ceramah Ustaz Somad. Lalu yang menyelesaikannya itu apa? Cara yang paling ampuh adalah mendudukkan orang baik di kursi wali kota Palembang. Kalau tuan makan rendang kiriman mertua untuk kota Palembang, coblos nomor 2. Jelas? Apa pentingnya Ustadz menyampaikan ini? Karena orang baik ini kalau tidak kita dudukkan, maka berat dakwah. Saya tak sanggup masuk dari masjid ke masjid, RT, RW, kecamatan, lurah, dusun, susah. Tapi kalau pemimpinnya sudah adil, selesai. Ceramah tabligh akbar BKB sekali cukup. Mudah-mudahan orang yang peduli kepada umat, peduli kepada pengajian, peduli kepada habaib, diberikan tempat yang layak dan baik. Ibu ajak kawan, jiran, tetangga, sahabat, alumni, kawan sekolah, menantu, ipar, semua ajak. Bisa? Tapi kami nggak bisa ceramah macam Ustaz Somad. Tak usah ceramah, pakai pantun aja. Kalau tuan mau sholat Jumat, jangan lupa bawa kain.
Kalau sudah ada pilihan Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Bisa diingat? Yang tak ingat, ini videonya bisa diulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Masya Allah, tadi saya dikasih setengah jam, sekarang sudah 9:10. Rupanya saya sudah lebih 10 menit. Ini kalau saya lanjutkan sejam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya udah mau mati. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menjadikan kita umat yang hormat waktu, mengisi dengan amal soleh, tidak tergolong orang yang rugi, beriman dan beramal soleh, mengajak dalam ketakwaan, mengajak dalam kebaikan, mengajak dalam kesabaran.